Jadi hati-hati, benar-benar hayati, ayo setiap hari kita benar-benar mencari tuntunan tongkat ya, untuk bekal kita pulang ke sisi Allah. Janganlah lihat yang di sisi Allah ini Muhammad, benar-benar yang harus suci. Banyak nabi, tapi yang ditulis di sisi Allah hanya Muhammad. Itu membuktikan bahwa apa? Yang bisa di sisi Allah ini hanya kesucian, orang-orang yang suci. Terus kalau ada orang bilang berarti nanti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa tidak di sisi Allah. Ini kias. Yang dimaksud di sini Muhammad ini adalah yang suci. Walaupun itu siapa saja, kalau orang itu bisa suci, bisa menjaga kesucian, insya Allah kalau Allah berijabah pasti berada di sisinya Allah. Siapa saja kutiupkan ruh dan nyawaku dalam keadaan suci, maka harus kembali lagi kepadaku dalam keadaan suci. Inilah, maka dikiaskan di sisi Allah ini Muhammad, Nabi akhir zaman, orang-orang yang bisa menjaga kesucian. Maka di syariat Islam ini sudah diturunkan namanya berwudu. Maka ketika syariat sudah diturunkan wudu, ayo kita bedah menjadi kemakrifatan, biar kita bisa membenahi akhlakul karimah kita dengan cara membedah itu syariat wudu. Apa itu maknanya untuk mencuci tangan? Apa itu maknanya berkumur? Kalau nggak dibedah, gimana mau membenahi akhlakul karimah kita? Setelah jenengan paham dengan itu, jenengan mulai dituntun dengan Al-Quran. Maka ketika jenengan pertama belajar, saya berikan dasar-dasar makna daripada wudhu secara kemakrifatan untuk membenahi akhlakul karimah jenengan. Saya ajarkan jenengan membedah sholat untuk membenahi akhlakul karimah jenengan, agar jenengan tidak bersandar pada amal-amal, tapi biar jenengan benar-benar bersandar kepada Allah Ta'ala. Inilah, setelah jenengan saya gembleng membedah puasa, membedah sholat, membedah wudhu, membedah hikayat-hikayat, baru saya mulai ajarkan jenengan dengan Al-Quran. Ini namanya tahapan-tahapan untuk jenengan belajar membenahi akhlakul karimah jenengan. Biar jenengan ini beribadah benar-benar bisa dijadikan tahapan-tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah inilah. Dan terus ketika jenengan sudah belajar itu semua, ketika jenengan mulai mengkaji Al-Quran, jenengan tidak mau menjalankan, sia-sia akhirnya jenengan. Karena kita sudah mulai masuk yang namanya kitab yang sebenarnya dan petunjuk yang sebenarnya. Inilah caranya untuk biar kita sampai ke sisi Allah. Al-Quran inilah penuntun kita. Al-Quran inilah sebagai petunjuk kita. Kalau dalam syarat ini sebagai kompas, atau dalam zaman sekarang ini namanya Google Map. Ya. Ketika jenengan nggak mengikuti kayak gini, jenengan bisa tersesat. Ketika jenengan tidak mau mengikuti Al-Quran, jenengan bakal tersesat. Ya. Berarti jenengan mencari jalan sendiri. Berarti jenengan tidak mempercayai Al-Quran. Ketika jenengan sudah tidak mau mengikuti apa isi Al-Quran, sama saja jenengan tidak percaya dengan Al-Quran. Padahal di rukun iman yang keempat, sudah berulang-ulang saya katakan, di rukun iman yang keempat itu percaya dengan kitab, adanya kitab. Nah, kitab agama Islam, orang-orang Muslim, ini Al-Quran yang kita pelajari inilah. Lah terus jenengan tidak mau menjalankan, berarti kan sama saja tidak percaya. Lah terus kalau jenengan tidak percaya dengan Al-Quran, lah gimana jenengan mau beriman? Ya, inilah yang dimaksud. Jadi yang dimaksud percaya ini adalah menjalankan isi-isi dalam apa Al-Quran itu. Perumpamaan-perumpamaan yang dibedah, kias-kias yang dibedah, mutasyabihat, muhtamat yang dibedah, mutasyabihat, ya kan? Ini makanya hati-hati, cari tuntunan ini benar-benar hati-hati ya.
Sering saya ulang-ulang karena apa? Khawatir dengan jenengan ketika jenengan ini sudah mendengarkan tapi tidak mau menjalankan, sia-sia. Terus yang jenengan mau ikuti itu siapa? Kayak gitu ya. Jadi benar-benar ayo ya jalankan. Nah, di sini sudah dikatakan kan kayak gitu, ditulis dalam surat Al-Qur'an ini, ayat Al-Kahf ini. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya. Inilah. Tidak ada yang menghalangi. Yang menghalangi itu adalah kadang diri kita sendiri ini, diri jenengan sendiri. Karena jenengan masih terpatok yang bernama ego. Maka sering saya katakan, gunakan hati, jangan gunakan otak, gunakan hati. Kalau jenengan masih menggunakan otak, akhirnya akan muncul yang namanya ego jenengan. Ya, ego. Kalau ego sudah keluar, ya sudah. Maka pemahaman Rahman Rahim bisa jadi melenceng jenengan. Bukannya Rahman tapi menjadi Rahim. Padahal kita dituntut untuk Rahman, ngasih. Baru setelah kita pengasih, kita jadi Rahim, penyayang. Karena kita dengan mengasih, berarti kita menjadi penyayang. Dalam Al-Quran ada surat Ar-Rahman, ada kan? Tapi ada nggak surat Ar-Rahim? Karena yang diutamakan ini adalah Ar-Rahman, pengasihnya. Baru setelah kita jadi Ar-Rahman, pengasih ini akan muncul dengan sendirinya. Penyayang ini akan muncul dengan sendirinya. Akhirnya menjadi lengkap Rahman Rahim. Tapi yang wajib kita jalankan adalah Rahman, pengasih. Ya, paham ya? Nah, kalau jangan langsung dijalankan semua bahaya. Rahman Rahim, jangan pengasih tapi penyayang, mengasih tapi njaluk disayang. Artinya jangan akhirnya minta diwahkan, jangan minta dipuja, ya minta disayang. Ini berlaku buat anak-anak muda ini. Ya, jangan sudah tua-tua tidak ya. Kalau yang muda-muda ini Rahman Rahim, ngasih tapi minta disayang. Kalau nggak disayang, udah nggak, besok nggak mau ngasih. Ini rusak. Berarti nggak benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya bersandar pada akal, bahaya ya. Jangan. Jangan sudah tua-tua. Tapi tua pun jangan Rahman Rahim, jangan. Harus Rahman aja yang digerakkan, nanti Rahimnya sendiri. Makanya apa? Rahman Rahim ini harus. Tapi di depannya Rahman, bukan Rahimnya, Rahmannya. Pengasih, jenengan benar-benar sesama tangga yang tidak membutuhkan, ayo kita kasih, ayo kita welas asih. Dengan welas asih ini muncul dengan kasih ini, akhirnya apa? Termasuk kita ini menjadi orang-orang yang penyayang dengan sendiri. Jadi nggak usah minta disayang, dengan sendiri nih kita ini akan menjadi penyayang karena dengan pengasih loh ini. Jadi penyayang ini secara otomatis, nggak usah dicari. Penyayang ini secara otomatis. Kalau jenengan pengasih, pasti nanti jenengan penyayang. Jadi yang perlu jenengan galakkan ini adalah Ar-Rahman. Nanti baru muncul Ar-Rahimnya dengan sendiri namanya otomatis ya, paham ya? Paham, jangan sampai pelapal ya. Jadi benar-benar cara untuk meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, cara untuk kita benar-benar beribadah yang hak kepada Allah Ta'ala, ini semua sudah ada di Al-Quran. Bahkan sampai yang begitu halus saja sudah ditulis dalam Al-Quran berupa perumpamaan. Ya. Alhamdulillah karena ijabahnya Allah, hidayahnya Allah, alhamdulillah akhirnya perumpamaan yang kias-kias kita bisa mendetailkan secara ilmiah ya. Akhirnya jangan bisa untuk belajar bareng-bareng, akhirnya kita bisa untuk membenahi alaqul karimah kita dengan bareng-bareng dengan baik, biar kita beribadah kepada Allah dengan hak yang bisa kita jadikan tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kita bersyukur, alhamdulillah. Karena yang kias-kias, ya, di sini banyak dituliskan perumpamaan, tapi karena ijabahnya Allah Ta'ala, karena hidayahnya daripada Allah Ta'ala, akhirnya kita bisa mendetailkan, kita bisa memaknai
secara ilmiah akhirnya bisa untuk kita pakai untuk mendandani alaqul karimah. Itu karena semata-mata hidayah ijabahnya daripada Allah Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebaik-baiknya pertolongan itu hanya kepada Allah. Kita ini tidak punya daya dan upaya kecuali kekuatan Allah Ta'ala. Inilah karena Allah berijabah, Allah memberikan hidayahnya, Allah memberikan petunjuknya. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa untuk membedah Al-Quran, ya, membuka perumpamaan. Terus Allah sudah memberikan hidayah, Allah sudah memberikan rahmat, Allah sudah memberikan ijabahnya. Terus kok jenengan tidak mau menjalankan apa? Jenengan termasuk orang-orang yang nggak rugi, saya bilang. Ya, rugi besar. Kalau dalam dulu orang ngomong ini rugi dunia orang jadi ngopo, rugi akhirat bakal diseksa loh itu. Ya, ini ampun kepada Tuhannya. Kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Jadi tidak ada yang bisa menghalang kecuali dari jenengan sendiri yang masih menggunakan ego. Wah, dulu aja kayak gini juga nggak apa-apa. Wah, dulu aja kayak gini nggak apa-apa. Nah ini artinya di sini kayak gitu ya, hukum ya. Ini kecuali keinginan nanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengannya nyata. Itu jaluk di dosa jaluk dia boleh. Ya, ya.